Ya tahun 2000, kira-kira tahun 2000 ya. Itu saya mulai beli gudang gitu. Beli pergudangan mulai dari 1, 2 terus sampai 3. Ya kan. Jadi mulai buat sendiri semua. Diri semua. Bisnisnya juga terus maju. Terus maju. Nah, anak sudah lahir ya waktu 98? Tahun 94 anak saya. Oh, berarti waktu 98 itu sudah 4 tahun. 5 tahun ya. Oke. Jadi setelah anak lahir itu berarti ini ya, bisnisnya terus Naik terus. ya. Matthew Bapak Ogi. Iya. Nah, tapi istri banyak bantu. Oh ya, kalau nggak didukung istri yang luar biasa ini berat ini. Ya. Iya. Saya kenal Awi juga sangat mencintai istri, jadi you berdua ini ya saling melengkapi lah ya. Iya. Karena you juga pinter untuk relation kan ya. Iya. Kenalan banyak teman, banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya order gitu ya. Iya. Dan istri yang pegang keuangan ya. Iya. You gak pegang uang dong? Enggak. Bahaya ya kalau pegang uang ya. Kerja aja. Kerja aja ya. Iya, Jadi iya. kalau ada perlu-perlu minta ke istri ya. Iya. Itu paling aman itu. Jadi Ada kalau kontrol. sobat sukses punya pasangan yang bisa pegang uang ya serahkan 100% gitu ya. Iya. Jangan dipegang sendiri tapi nanti uangnya habis kemana nggak jelas gitu. Hilang nanti. Nah, kalau istri kan pasti untuk pengembangan usaha ya, untuk masa depan, untuk investasi. Jadi kan bagus. Ya memang istri kan akunting ya. Ya. Jadi ya udah bener lah gitu. Oh. Jadi kita yang kerja, istri saya yang ngelola keuangannya. Lu ketemunya istri di mana waktu itu? Waktu saya basket, dia tenis. Lu kan beda basket sama Sebelah. tenis. Oh, bersebelahan. Loh. Jadi basket masih sempat ngelirik-ngelirik ke iya, tenis. iya. Jadi tidak dikenalkan sama orang ya? Enggak. Oh, memang jagoan nih. Langsung datengin sendiri ya? Iya. Oke. Dan memang ini langsung diterima itu sama istri waktu diajak pacaran. Ya sempat sih ragu-ragu ya. Oh. Ragu-ragu. Nah, berarti Mampu nggak gitu. gitu ya. Jadi Awi tetap gigi ya. Iya. Oke. Berarti Iya. pilihannya tepat dong. Iya, dikeker dulu. Dipilih ya, memang kita harus pilih istri pas gitu ya. Ya. Harus dilihat, jadi nggak sembarangan. Ya. Jadi waktu setelah krisis itu buat apa aja sampai saat ini kan sudah 20 tahun lebih ya. Ya tahun 2000, kira-kira tahun 2000 ya. Itu saya mulai beli gudang gitu. Beli pergudangan mulai dari 1, 2 terus sampai 3. Ya kan. Jadi mulai buat sendiri semua. Diri semua. Bisnisnya juga terus maju. Terus maju. Awal-awal nggak pinjem bank dong ya? Ada pinjem bank. Nggak, awal kan ngasih keuntungan ke teman yang 70% itu. Oh, nggak pinjem bank itu. Itu nggak pinjem bank dong. Nggak. Tapi begitu sudah ada usaha, sudah ada gudang, ada apa, Iya. mulai pinjem bank. Iya. Karena ada jaminan yang diberikan ke bank. Iya. Bisnisnya kan juga sudah mulai Iya. terlihat kan. Iya. Jadi uang dari bank itu untuk beli mesin atau untuk perluasan? Untuk perluasan apa. Tapi saya juga kurang tahu, Pak. Karena istri saya yang pegang duit kan. Pokoknya ada aja terus dibilang. Oh, kalau mau Jadi, invest apa? Mau invest ada. beli ada gitu. Oke. Invest ada gitu. Ya. Ya jadi Kalau untuk yang foya-foya nggak ada. Gitu. ada ya. Ya emang itu salah satu sampai sekarang juga ya saya semua itu istri saya yang kelola ya keuangan. Ya, Jadi saya juga nggak pernah mikirin uang saya berapa itu enggak. Ya. Jadi pokoknya ada Ya aja. bagi tugas itu bagus. Ya? Bagi tugas ya. Iya. Ya. Jadi suami yang bekerja ya, Ya. yang harus kerja keras mikirin, istri yang pegang uang, Ya. yang mungkin yang shopping. Iya. Ya shopping untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak juga kan. Iya. Kalau Ya. suami yang shopping nanti kemana-mana nggak jelas. Iya. Jadi tahun berapa mulai bisnisnya itu semakin meningkat? Jadi saya memang pingin juga, jadi dari perusahaan-perusahaan promosi ini, saya pingin jadi pabrikan gitu.
Jadi supaya kualitasnya itu lebih bagus. Ya Tahun kan? berapa itu mulai terus punya? Saya dari 2000-an itu bikin sendiri itu memang mau bikin bagus gitu. Ya terus berjalan terus. Satu waktu itu yang paling pasti paling saya ingat itu ketemu Pak Hermanto itu waktu itu. Iya kan? Tahun berapa itu? 2004. Wah, waktu pertama Morlev Pak ya. Heeh. Iya kan? Pertama Morlev itu yang itu Pak ya. Oh itu 2014. 2014 itu. 2014 ya. 2014. Iya. Jadi 7 tahun yang lalu. Iya. Itu saya cari kesempatan, saya pikir wah gimana. Terus waktu itu juga saya pikir terus kerja tas Morlev gitu ya. Tas More Life. Jadi Iya. jadi nggak hanya kaos saja gitu ya. Iya. Nah itu saya mulai beranikan sewa gudang yang gede lagi. Masih sewa ya, bukan beli. Pertama yang sewa, tapi dalam setahun terus saya beli. Oh, itu luas berapa itu? Pertama luasnya 6.000. 6.000. Wah, 6.000 gede udah. Iya. Terus waktu beli ya, sewanya baru 1.000 lebih lah waktu itu. Sewanya murah sih waktu itu, ada kenal dikasih murah juga. Terus saya beli tanah 6.000. 6.000 itu, nah saya mulai berani besarkan gitu. Sudah punya impian gitu, mau menjadi yang paling besar gitu. Ya. Tapi itu ada tipnya dari Pak Hermanto. Gudang yang kecil dijual, belinya gede. Nah itu saya mulai, wah ini bener juga ini ya bilang. Mulai ke manufacturing gitu ya. Jadi banyak otomatisasi. Iya. Terus saya ke tempat Pak Hermanto ya pingin juga besarkan perusahaan ini benar-benar besar gitu. Iya, iya. Ya kan? Dalam kira-kira setengah tahun saya tambah lagi 3.000. Iya, iya. Oh sudah berapa hektar itu berarti ya? Sekarang 1,1. Wah, luar biasa. Ya. Berarti kalau buat kaos itu bisa sebulan bisa berapa juta sekarang? Sekarang ini saya kira-kira targetnya satu bulan itu 500.000. Oh 500.000, berarti 1 tahun 6 juta. Ya. 5 juta lah karena 5 sampai 6 juta. Sekarang dalam 1 tahun 10 bulan ya. Oh 2 bulan biasanya Liburan Pak. liburan ya? Ya, betul. Okay. Ada tertentu waktu itu nggak ada. Kalau 5 juta berarti sudah yang terbesar di Indonesia ya? Khusus untuk kaos promosi ya? Kaos promosi ya lumayan besar. Iya. Oh ini masih merendah ini. Karena masih mau dibesarkan lagi. Terus pertumbuhannya masih double digit ya? Ya. Masih terus bertumbuh ya? Ya sampai. Ini masih nyari pabrik lagi ini ya? Pabrik kedua ini? Ya masih mau nambah lagi. Nambah lagi ya? Ya. Merambah nggak hanya di Jakarta atau Jawa Barat ya, nanti ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kalau apa customernya kan sudah seluruh Indonesia ya, perusahaan besar-besar kan? Besar-besar ya. Pemerintah juga. Pemerintah ada sekarang ya. Oh, Di iya, pemerintah. iya. Apa kelebihannya kalau dari sisi pabrikan atau instansi pesan kaos di tempatnya Awi ya? Kualitas lebih bagus ya. Kualitas. Ya. Kenapa kok bisa lebih bagus? Saya pakai mesin otomatis ya kan. Jadi ukuran semua lebih standar. Kaosnya bahannya saya bikin sendiri juga. Oke. Jadi ya kita bisa harga lebih bagus. Jadi juga kualitas juga bisa lebih terkontrol lagi. Karena dari sisi volumenya besar ya. Ya, sekarang juga nggak bisa ngawur-ngawur karena satu hari kalau misalkan 10.000 sampai 20.000 satu hari ya, kita udah nggak bisa ngawur-ngawur. Karena kalau sampai nyusut susah juga itu nyusut. Itu tergantung dari jenis kaosnya ya. Iya, betul. Kelebihannya selain itu apa? Dari sisi printingnya ada kelebihan juga. Printingnya saya udah pakai mesin ya. Jadi pakai komputer sudah. Komputer Computerized. ya. Gambar-gambar itu jadi bisa. Ya, sekarang kita ada disesuaikan. mesin Sublime juga ada. Pakai Sublime. Mesin Sublime saya sudah 1 jam kira-kira 150 meter lah. Oh kalau 150 kita mata nggak bisa lihat itu udah. Cepet ya. Jadi you harus lihatnya dari komputer. Ya. Yang agak di slow motion kan. Iya. Kalau cepet gitu udah nggak bisa lihat kalau 150. Iya. Ber aja itu. Cepet.
Cepat sekali itu. Berarti minimum order berapa kalau misalnya ada printing gitu? Kalau komputer sih nggak ada masalah ya. Karena nggak perlu nyampur warna-warnanya. Nggak perlu. Jadi komputer itu mungkin lebih cepat ya. Iya, iya. Jadi 50, 100 juga ada masalah. Oh, juga bisa ngelayanin? Bisa. Wah, luar biasa. Padahal pesaingnya nggak ada yang begitu? Saing mungkin home industry kali ya. Oh, kelasnya home industry. Iya, masih mesinnya. Kalau you ngelayanin perusahaan-perusahaan besar gitu, biasanya perusahaan besar ya, PMA ya, itu pasti ada audit kan ya, audit ke perusahaan. Oh iya. Ya kan, perusahaan diaudit dari sisi ketenaga kerjaan, dari sisi appliance tentang lingkungan, banyak hal kan yang dilihat sama mereka. Kewajaran dari cara bekerjanya atau UMR-nya. Iya. Nah, itu sudah memenuhi syarat ya. Sering ya diaudit sama perusahaan PMA ya. Sudah. Kita udah hampir 15 tahun kali ya. Mungkin. Oke. Terutama Coca-Cola ya. Coca-Cola itu memang mau ada persyaratannya. Ya. Semua harus compliance terhadap aturan lah ya. Mereka pasti lebih condong ke sana. Dipakainya juga nggak boleh ada seperti yang merusak lingkungan. Ya, dengan dipakai juga nggak boleh, dengan tubuh juga nggak boleh. Iya. Dan ada yang pakai recycle juga ya dari botol-botol PET? Ada saya bikin. Polyester. Tapi saya campur katun, Bang. Oh, jadi polyesternya dimix dengan katun. Ya, karena saya ada knittingnya juga. Itu penemuan sendiri juga? Ya coba-coba. Saya beli benangnya, saya coba campur gitu. Iya. Ini luar biasa nih, Sobat Sukses ya. Jadi bisa printing dengan orderan yang cuma 50, 100 itu juga sangat menarik ya bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin berskala UMKM juga bisa ya. Perusahaan besar yang mau ordernya jutaan juga bisa. Karena itu tadi waktu itu paling penting ya bagi perusahaan besar ya. Waktunya jangan sampai molor-molor karena dia sudah masuk schedule untuk promosi misalnya. Dan kalau range harga mulai dari berapa ke berapa biasanya ya? Ada sih yang murah juga, yang 20.000 lebih lah. 20.000 sudah bisa? Bisa. Wow. Itu dipakai nggak cepat rusak? Nggak rusak, cuma panas. Oh, panas. Iya. Nggak rusak. Nggak molor itu sudah ya kalau 20.000? Oh, kalau polyester nggak molor. Oh, memang nggak molor. Jadi ukurannya memang SLM-nya itu harus pas gitu ya? Ya, kalau saya bikin kaos memang saya siapkan nggak terlalu kecil ya. Oke. Jadi orang pakainya udah murah, nyaman lah gitu. Dan jahitannya itu juga pakai ini, sudah pakai mesin semua? Ya, memang jahit sih pakai mesin semua. Tapi jahitannya cukup bagus juga. Kita ada standarnya lah kita. Standarnya standar garment, jadi standar garment. Bukan standar promosi asal jadi. Iya. Jadi memang kalau dibuka dikit berbeda. ada kelihatan itunya caranya kan gitu. Iya. Karena mereka kadang kejar order ya. Harga berapapun dikerjain, tapi akhirnya kualitasnya nggak dijaga. Printingnya juga. Nama perusahaannya apa ini? PT Wijaya Promosindo Utomo. Wijaya Promosindo Utomo. Ya. Karena branding ini kan juga penting ya. Iya. Karena orang kalau sudah percaya, nah itu berarti kan pelanggan-pelanggan loyal kalau semakin banyak ya, tentu perusahaan you bisa terus berkembang, bertumbuh pesat gitu ya. Iya. Selain kaos apa lagi, Abi? Saya sekarang bikin kemeja. Mulai ke kemeja juga? Iya, kemeja. Tapi bukan untuk promosi? Promosi juga. Perusahaan-perusahaan kan pakai ya kemeja. Oke. Batik-batik gitu? Batik ya. Batik bisa diprinting sendiri ya, atau? Bisa diprinting. Oh, bisa? Bisa. Oke, kan banyak sekali batik-batik kalau di Indonesia ini kan tiap daerah punya perbedaan dari sisi desain ya. Iya, jadi saya ada beli mesin Sublime ini bisa untuk gambar apa aja. Itu enggak luntur kalau kena cuci atau dijemur? Oh enggak. Karena saya heat sampai 200 derajat ya. Jadi bagus. Iya. Jadi kainnya saya buat ada antibakterinya, terus anti UV, dry fit gitu. Karena itu dari polyester kan ya. Iya. Sudah dipakai nyaman gitu. Iya. Jadi mulai kaos, kemeja, terus masuk kemana lagi?
Tas masih ya, tas tadi, tas untuk masih. promosi, untuk orang baik cycling, cycling juga bisa kan itu? Ya. Terus tote bag itu paling banyak. Oh, tote bag. Buat apa lagi nih rencana kedepannya ini? Sementara ini aja. Tapi dikembangkan ya pabriknya ya? Iya. Terutama saya mau kembangin di baju atlet. Ya. Oh, nanti mau ke baju atlet. Ya. Punya brand sendiri nanti. Nanti punya brand sendiri. Rencana kapan tuh launchingnya itu? Ini anak saya yang pegang. Oh gitu ya? Iya. Nanti mesti ada podcast kedua. Iya. Launching tahun ini atau mau tahun depan atau kapan? Tahun ini kayak. Tahun ini ya? Iya. Ini lagi kita siapin bahan-bahannya. Oke. Itu tentu segmennya middle up atau middle low nanti? Middle up. Middle up ya? Ya, kita bikin benangnya, kainnya bagus. Oke. Luar biasa. Jadi ini Pak Awi ini mulai kerja dari nol ya? Iya. Dari nol, ngerintis dari karyawan, akhirnya bisa terus membesarkan usaha sendirinya itu semakin lama semakin bertumbuh pesat, dan untuk kaos promosi di Indonesia salah satu yang terbesar ya, itu luar biasa sekali ini. Nah ini mesti yang bisa memberi inspirasi ke banyak sobat sukses ya, karena banyak sekali orang-orang yang tidak berani untuk memulai usaha. Alasan yang paling klasik ya karena nggak ada modal. Nah ini tadi Yu sudah pernah bercerita ini ya, modal bisa dari relasi teman-teman, bisa bagi hasil. Nah itu kan tentu hal-hal yang win-win. Sebelum Yu mempunyai modal sendiri kan, ya. Tapi dari sisi apa? Ada kegagalan atau cerita-cerita sedih nggak yang dialami step by step itu ya, mulai dari karyawan masuk, itu kan pasti banyak kisah-kisah yang mungkin juga perlu ini sharing ke para sobat sukses ini. Nggak ada sedihnya, happy terus. Happy terus ya? Happy terus. Wah luar biasa. Berarti kalau ada permasalahan, itu selalu mencari problem solvingnya ini apa dan diselesaikan ya. Dan kalau ada masalah itu buat saya itu adalah petunjuk bahwa saya harus improve. Oke. Gitu. Jadi justru itu untuk supaya bisa diselesaikan dan naik ke level-level terus selanjutnya ya. Ada komplain buat saya, oh ini berarti saya ada kurang bagus. Jadi saya improve terus. Ya. Jadi ini terus. Penting sekali nih sobat sukses ya. Jadi bagi yang pemula memulai bisnis harus punya mindset yang positif. Jadi kalau ada masalah datang seperti Awi ini ya, selalu memikirkan gimana cara problem solvingnya, menyelesaikan sehingga naik to the next level. Jadi naik terus. Sampai sekarang masih terus jenjangnya naik ya. Iya. Masih mikirin pensiun nggak kalau sekarang? Saya nggak pensiun. Nggak pensiun ya. Pensiun. Jadi tetap harus berkarya ya. Iya. Bagaimana usahanya yang sudah dirintis, yang sudah berhasil itu nanti bisa dikembangkan oleh Matthew ya, sang putra ya. Anaknya satu kan? Anak satu ya. Iya. Jadi memang ya masih pingin terus. Iya. Nah ini sudah nanti pabrik kedua, ketiga dan seterusnya, terus punya brand sendiri untuk produk-produk kaos sport ya. Iya. Oke, luar biasa. Ini Awi mau kasih pesan-pesan ke sobat sukses yang baru mulai mau usaha. Ya kalau baru mau usaha ya harus semangat terus lah. Nggak usah takut lah. Ya jangan takut ya. Ya nggak usah takut. Ini soalnya you sosok jagoan, jadi nggak ada yang ditakutin. Iya. Kalau berantem paling bonyok ya kan. Gitu ya. Iya. Asal jangan kriminal aja kali ya. Iya. Iya kan. Dan cari pasangan yang bisa pegang uang ya. Ya betul. Kalau ada kelemahan, kita ada kelemahan kan. Kita bisa pegang uang, berarti istri yang bisa pegang uang. Iya. Luar biasa. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ini moga-moga ini banyak yang bisa belajar ini dari Awi, sang jagoan ya, yang mulai dari nol, tapi sekarang sudah bisa menjadi pengusaha yang sukses ya, yang bisa melayani begitu banyak perusahaan-perusahaan baik yang di dalam negeri maupun perusahaan-perusahaan asing dan juga instansi ya. Luar biasa, hebat, terus maju. Ya, terima kasih Pak Ewanto. Terima kasih sekali atas waktunya ya. Terima kasih. Stay humble, stay positive, stay on fire.